Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Senin 30 November 2020. Judul pada pagi ini adalah Kemenangan dalam Pertentangan Besar. Sebelum kita lanjut, kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam Wahyu 22 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka." Saudara-saudaraku yang kekasih, namun sekalipun di dunia ini orang-orang Kristen dapat menikmati kegembiraan dalam hubungan dengan Kristus, mereka dapat memiliki sinar kasih-Nya, penghiburan yang kekal dari hadirat-Nya. Setiap langkah dalam kehidupan dapat membawa kita lebih dekat kepada Yesus, dapat memberikan pengalaman yang dalam akan kasih-Nya, dan dapat membawa kita selangkah lebih dekat menuju tempat tinggal yang damai sentosa. Bagaimanapun kita harus memandang ke depan kepada kesusahan-kesusahan baru dalam perjuangan yang akan datang. Namun dapatlah kita melihat apa yang telah lalu, sama seperti melihat masa yang akan datang, seraya berkata, "Selama umurmu kiranya kekuatanmu." Ulangan 33 ayat 25. Ujian tidak akan lebih berat daripada kekuatan yang diberikan kepada kita untuk menanggungnya. Karena itu, marilah kita laksanakan pekerjaan kita dimanapun kita mendapatnya, yakin bahwa apapun yang akan terjadi, kekuatan yang sebanding dengan ujian itu akan diberikan. Dan kelak pintu surga pun akan dibukakan supaya anak-anak Allah dapat masuk, dan dari bibir Raja Kemuliaan ucapan ini akan sampai ke telinga bagaikan musik yang merdu. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Maka orang yang ditebus itu akan disambut masuk ke tempat tinggal yang telah disediakan Yesus bagi mereka. Di sana mereka tidak lagi bergaul dengan orang dunia yang hina, pendusta, penyembah berhala, orang yang najis dan yang kurang percaya. Mereka itu akan bergaul dengan orang-orang yang telah mengalahkan iblis dan melalui rahmat ilahi telah membentuk tabiat yang sempurna. Segala kecenderungan kepada dosa keji, segala yang tidak sempurna yang telah menyusahkan mereka di bumi ini, dihapuskan oleh darah Kristus. Lalu kebesaran dan kegemilangan kemuliaan-Nya yang melebihi kecemerlangan sinar matahari diberikan kepada mereka, dan keindahan moral, kesempurnaan tabiat yang bersinar dari mereka jauh lebih berharga daripada kemuliaan lahiriah. Mereka dengan tak bercela berada di hadapan takhta Allah yang besar dan putih, turut menikmati keagungan dan kesempatan-kesempatan yang dipunyai malaikat-malaikat. Saudara-saudaraku yang kekasih, melihat kepada warisan mulia yang dapat dimilikinya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Matius 16 ayat 26. Mungkin dia miskin, namun di dalam dirinya dia memiliki satu kekayaan dan kemuliaan yang tidak akan pernah dapat diberikan oleh dunia ini.
jiwa yang ditebus dan disucikan dari dosa, dengan segala kuasa yang mulia dibaktikan untuk melayani Allah, tidaklah ternilai harganya, maka terdapatlah satu kegembiraan di surga di hadapan hadirat Allah dan malaikat-malaikat yang suci atas satu jiwa yang telah ditebus, satu kesukaan yang dinyatakan di dalam lagu-lagu kemenangan yang kudus. Diambil dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 141 dan 143. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami boleh melihat bahwa ada kemenangan dalam pertentangan yang besar, bahwa di akhir dari sejarah dunia ini, umat-umat Tuhan walaupun akan mengalami satu pertentangan yang besar, akan mengalami kesusahan-kesusahan, tetapi Tuhan akan meluputkannya. Bapa di surga, ketika pintu surga dibukakan, tolonglah kami agar boleh menikmati akan kebahagiaan kekal, boleh bertemu dengan Raja Kemuliaan, dan kami boleh menikmati akan satu reuni dengan semua umat-umat Tuhan di dalam kerajaan surga. Bapa, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, biarlah Tuhan akan menjaga kami, memelihara kami, dan melindungi kami. Kami boleh menikmati akan sukacita sepanjang hari ini, keberhasilan dan kesuksesan atas tuntunan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Berkat surga akan menyertai umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, agar damai sejahtera, kasih surga, dan pertolongan dari Yesus Kristus akan menjadi bagian mereka semua. Terpujilah Engkau ya Allah dengan doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi besok hari. Shalom.